Nah, buat dapat PSI A ke PSI B itu dikurangi dengan 14,69666666 apa itu ya. Oke, terus menentukan tebal silinder. Nah, rumusnya ini dapat dari Browner and Young, atau kita bisa lihat di PPT-nya BR-nya juga ada. PI didapat dari internal pressure, BI diameter inside, F-nya allowable pressure, allowable stress atau tingkat apa? Tingkat Tekanan. Allowable stress. Oh. Dia ini pokok intinya itu tekanan yang diizinkan. Terus E itu faktor pengelasan, C-nya itu faktor korosi atau korosinya. Oke, sudah dapat nilai TS dalam satuan in, kemudian kita per 1/16 kan. Nah, mengapa di per 1/16 kan? Dikarenakan pada di tabel, nah sudah ada keterangan di tabel 5.7 di buku Browner and Young itu di tabelnya itu nggak ada yang di bawahnya itu per 4 ya, misal ya per 9 per 7 gitu. Yang ada itu artinya per 16, jadi makanya dikali 16/16 menyesuaikan di tabel sih, soalnya biar sama per 16 nya. Jadi tidak ada per 4 gitu. Kayak 4 itu cuma kayak kayak sederhana nih kok. Tapi kemarin saya pernah lihatnya ada kok 1/4, jadi mungkin itu 2/4 gitu. Itu 2/4. Berarti adanya per 16 langsung itu aja. Oke, sudah. Terus kita sudah dapat nilai TS. Kemudian kita menentukan nilai DO. Nah, DO ini diameter outside atau diameter luar. Nah, rumusnya ini juga ada di PPT BR-nya atau enggak di Browner and Young. Oke, sudah dapat nilai DO. Nah, sudah dapat nilai DO, kita standarisasi. Nah, dari mana? Sudah ada di situ, dari tabel 5.7 di Browner and Young. Nah, kita dapat nilai DO. Nah, nilai DO itu maksimalnya di Browner and Young itu 240. Nah, itu sudah mentok, nilai terbesarnya itu 240. Jadi karena kita lihat tabel 5.7. Nah, di sini kalau kalian bisa lihat OD itu yang paling atas ini 12, 14, 16, 18. Nah, sampai nilai akhir tertinggi OD yang dihasilkan itu ini 240. Mungkin nggak kalau ada yang lebih dari itu. Kemarin kita lebih dari itu ya? Ada. Ada kan? Nah, kalau ada tuh gimana pakai? Kita ambil yang paling tinggi berarti yang 240. harusnya dibuat 2 tangki gitu kalau lebih over dibagi 2 tangki. Jadi 2 tangki. Harusnya itu alirannya itu jadi harusnya Nah, cara bacanya itu ada di sini, ada kayak misal ya, OD-nya itu 240. Nah, bisa ada data ICR sama R. R itu jari-jarinya. Coba itu ICR. Kalau misal dia itu ketebalannya 3/16. Nah, di sini kan nggak ada angkanya. Nanti kan manut tinggal ngikutin yang di panahnya gitu. ICR-nya itu 14, 7/16. Kemudian R-nya 180. Rentang. ya itu kan cuma satu toh. Nah, makanya
satu tok itu nah kalau misal dari sini ya ini kan udah ada nilai-nilainya masing-masing ini. Maksudnya gue ukuran sing TD semene ambek semene itu nilainya Semua keren sih kosong. iya Sing ndi? itu kok belum sampai situ Boleh sih. hitung DI kita dapat DO terus kita ngitung DI baru. Nah tujuannya buat apa? Nah kita itu bisa mendesain lagi DO yang baru itu apa ya istilahnya. Ya karena kan DO-mu mari mbok standarisasi. Nah, ya otomatis kan DI baru lagi sehingga DI baru didapatkan dari rumus itu DO tambah dikurangi 2 kali TS saya dapat DI. Nah sudah dapat DI kita bisa ngitung tinggi silinder total tanpa tutupnya ya dari rumus sama kayak menentukan LS tadi volume total dengan P1 ditambah DI. Oke, sudah dapatkan nilai LS. Nah, sudah dapat nilai LS, kita menghitung HA. Nah, HA di sini kan dikali diameter. Nah, diameternya ini dari DI baru yang sudah distandarisasi yang di sini. Jadi bukan D yang lama sebelum standarisasi, tapi DI baru hasil standarisasi. Oke, sudah dapat tinggi tutup atas, tinggi tutup bawah, kita bisa menentukan tinggi total dari LS ditambah HA ditambah HG. Oke, dapat tinggi total, kita bisa menghitung tebal tutup atasnya. Nah, rumus TS-nya ini udah dapat dari Brandt Young atau dari Ibu Hernia. Rumus tebal silinder, tebal tutup atas. BB-nya ini gak sih BB? Ada yang rumus asli ini dulu. Nah, kita harus dapat nilai R. Nah, nilai R dari tabel 5.7 tadi yang sudah saya ajari cara membacanya tadi. Oke, sudah ada data yang diketahui semuanya, kita bisa menentukan. Nah, ini merupakan gambar desain tutup atas dari buku Brandt Young. Jadi dan kemudian kita bisa mengetahui data-datanya. Ini sudah ada R, ICR ini dari tabel 5.7, kemudian SF ini rentang ID-nya dari DI. SF rentang ya. Oke, terus menentukan nah, nilai A, AB, BC, B, AC, OA ini dari gambar ini tadi. Nanti OD itu bisa seperti ini, AC B ini. itu apa? Hah? B itu apa? A kecil. Jadi ini dia itu jarak antar ketebalan Jarak antar ketebalan sampai dengan tengah itu apa menjadi nyebutnya ya? oh sama dengan Tengah-tengah itu apa nyebutnya ya? jari-jari. Ya wis, itu berarti A kecilnya itu. Lupa apa yang jelas itu R. Kemudian AB. AB. Dan AB di sini. Apa artinya sih? Besar ya. Oh, berarti A itu dengan huruf besar. A A besar B besar. Di gambarnya A besar doang studio. B dewe nih. B kecil. Ada I B besar? Enggak, maksudnya B dia itu B besar doang. Enggak ada BC ya. Apakah dulu A, B itu A, B, C itu B? nah, itu. Nah, itu hanya mengikuti rumus dari Brandt Young. Nah, DWY. Jadi aku tidak. Terus banyak ini ya. Iya, saya tak tunjukin hal ini. Kalau pengertiannya nanti bisa di grafiknya di SS, kemudian dicek di TV, ditanya ini panjangnya AB
ini artinya apa gitu. Soalnya aku juga lupa yang dijelasin baiknya, jadi aku rumusnya mengikuti di buku Brownian. Baik kak. Maaf ya. Nah tadi pengelasan di Brunel N yang tuh di halaman 47 kalau bisa lagi. Baik kak. Iya kak, bentar. Nah itu apa ya? Jangan Anu, pengelasan buku. halaman buku ya. Lagi waktu Buku PDF. PDF ya iki 59. Tapi nyebutnya PDF ya 59. Itu pengelasan. Ya aku tak tahu. Ya, bukan 6,8. Jenis-jenis pengelasan. Ya. Yang double banget. 20 sih. Bab 5 kok. 53 apa 59? 59. Ya, rumusnya biar Toris Perikel itu bisa di PDF 97. Itu ada lengkap gambar-gambar. Terus yang rumus tadi itu dari PDF 99. Silakan dulu. Tadi Toris Perikel di halaman berapa? 79. 97. Oh, 97. PDF. Betul. Sekarang aja. Nilai FF itu juga di halaman 97, begitu gambarnya dengan rumusnya A kecil, B kecil, AB, BC, AC, OA. Bisa dilihat di tabel sama di bawahnya gambar itu ada rumusnya itu. Ya itu sama sebenarnya sampingnya. Ini. Cepat dulu. Wes pokok kalau nanti pengen mengetahui AOC bisa di GPT aja. Soalnya aku juga lupa penjelasan itu. Oke, selanjutnya dari melanjut ke desain nozzle. Nah, nozzle ini biasanya kayak keluar tempat keluarnya bahan. Nozzle ini dilengkapi dengan bahan baku. Desain nozzle itu ada kayak istilah nozzle, manhole, handhole. Itu bisa dilihat di Brownell di bukunya Bu Ernia, PPT-nya. Jadi aku tidak perlu menjelaskan, kalian bisa lihat sendiri. Ada pengertiannya. Sebenarnya desain nozzle itu bisa didapatkan dari dua perhitungan, bisa dari grafik, bisa dari perhitungan yang ya kita kerjakan ini menggunakan analisis. Tempat keluaran dan masuk. Ada istilah manhole, handhole. Itu boleh dilihat tangannya. Dia lupa ukur. Timber House halaman 502. Timberhouse halaman 152. Ya kan? Oke, masuk desain nozzle. Viskositas glycerol sudah didapatkan dari HISIS. Kemudian ini hanya konversi saja 1 CP ke LB per feet kuadrat 2,4. Ini kayak yang di PA2. Glycerolnya dikonversi sudah. Kemudian laju alir glycerol ini udah dihitung dari awal, tinggal menyesuaikan satuannya, diubah ke dalam cycle. Sudah, terus ini musuhnya dibuat dengan type schedule 40. Mengapa 40? Biasanya itu sering digunakan di industri daripada yang 60 ke 80 80. Ya ada biasanya ada 40 sama 80. Nah, paling umum digunakan itu yang 40. Terus kemudian di sini itu mengalirkan dalam kondisi laminer. Nah, mengapa laminer? Sebenarnya kita hanya
trial phase, misal kita menggunakan laminer, ternyata perhitungan NRE kita itu tidak laminer, jadi kan salah ini perhitungan. Harus dihitung dengan rumus yang Berbeda. turbulen ya, yang rumus turbulen, sehingga nanti NRE nya akan turbulen. Nah misal kita udah asumsi awal nih kondisinya laminer, terus perhitungan bawah NRE nya laminer, jadi ya udah itu udah benar. Intinya gitu kalau kita. Nah rumusnya itu dari mana? Nah itu ada di PPT BR-nya, bisa kalian lihat di situ. Itu kan ada misal cara analitis laminer sama turbulen, NRE nya sudah diketahui berapa. Nah itu C, jadi tidak yang F. Nah sini sudah diketahui F itu kan kecepatan, sehingga kita kan nggak tahu kecepatan. V. Ya V. Kita tahunya kan lagi alien volumetrik dalam satuan degree, jadi kita pakai yang C bukan V. Oke, sudah dapat DI, kita standarisasi di halaman 21 di buku Brownell Omnia. Sehingga kita dapat nilai DI optimalnya yaitu 1 pun itu dari sini. Kemudian kita dapat C. Nah di buku Brownell ini ada yang dapat nilai 1,05 ini dari lihat halaman 21. Jadi sama enak gak sih? Ini dirimu takut itu enggak sih? Sing dirimu takut 1,05 itu dari mana sih? Ada tabelnya Pak. Halaman pira mau sih? Apa itu? 221. Yang bukan PDS ya? Untuk ini ya? Mana buat SS ya? Iya. Yang bener. Iya. Nah dari sini, misalkan tadi desainnya kan dalam satuan in, berarti kan sebelah sini nominal pipe size. Dan ini satu, terus kemudian kalian dapat DI itu tadi. ID, nah ID-nya kan 1,05. Kita tarik garis ke kanan tren. Nah di sini dinilai B-nya nih, inside diameter of standard wall pipe 1,05. Males dah 233. Oh, 33? Oke, terus kita bisa dapat hitung kecepatan laju alir fluida. BPY kan? Iya. Dengan rumus Q sama dengan A. A-nya itu dari luas permukaan 1/4 dikali B dikali IB yang didapat dari tabelnya. Oke, dapat B, kita dapat menghitung NRE. Kita bisa menghitung NRE, kemudian kita bisa menghitung spesifikasi musuh. Sudah didapatkan nilai ini, dimasukkan semua nilai A, Tapi spek mobil ya? Jadi kok? RE, KLS sudah selesai. Terus? Sudah.